Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Palangkaraya, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu UIN Palangkaraya, dan yang terhormat para dosen pembimbing di Pendidikan Profesi Guru Batch 3 tahun 2025. Saya Irfan Surya Siregar dengan NIM 254 2673 2102. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Quran Hadis di kelas 97. Demikian, selamat mengikuti dan mohon Mas konstruktif demi pengembangan modul ajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Pada ketua kelas dan memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian, ada baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita melanjutkan lagu kebangsaan sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Diharapkan kepada seluruh anak-anak untuk berdiri tepat. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Anda duduk kembali. Baik, setelah berdoa ada baiknya saya akan mengabsen Anda dulu sekalian. Pertanyaan saya ada tidak di antara siswa kita ini yang tidak masuk pada hari ini? Tidak, berarti semua? Ahmad Fazri, Hadir Pak. Ahmad Naufal, Akila Khansa, Akila, Atika Mawaddah, Ajwa Nurlaini, Chandra Okta, Hadir Pak. Dea Fitria, Pak Esa Pandi, Hadir Pak. Farzan Husin, Hadir Pak. Gempar Ardiana, Hadir Pak. Horas Dian, Hadir Pak. Azril Anugrah, Hadir Pak. Otmaida, Husni Mubarak, Hadir Pak. Izki Firkansa, Hadir Pak. Irwan Maulana, Hadir Pak. Kiara Akifah, Marisa, Multazam Nazril, Hadir Pak. Naufal Rahman, Hadir Pak. Naila Sahrila, Nurul Suningsi, Fajri Alamsah, Hadir Pak. Putri Khairani, Raka Zuhri, Hadir Pak. Rafki Naufal, Hadir Pak. Rizka Zahra, Rizki Ramadan, Sahrini, Ulfa Fadila, Finandika, Finanda apa bukan Finandika? Finanda, Zahira Naswa, Zahra Almaira, Almaira. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembahasan pembelajaran kita tentang topik jujur dalam muamalah. Dalam pembelajaran ini yang bertajuk atau bertema jujur dalam muamalah adalah diantaranya peserta ini mampu untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan sikap jujur serta menghindari atau menjauhkan diri dari sifat curang yang mayoritas berisi dusta atau kebohongan. Jadi tujuan kita yang pokok adalah mengidentifikasi antara sikap jujur dan sikap curang, baik bentuk maupun ragamnya. Karena sikap jujur itulah modal utama untuk menggapai kehidupan dan keberkahan di dunia maupun akhirat. Pembelajaran kita masuk ke materi tentang jujur dalam muamalah. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa yang dimaksud dengan jujur? Ada yang bertanya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Berkata sesuatu sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Yang lain? Definisi dari jujur. Definisi dari kata jujur.
sinonimnya. Ada kata kunci jujur dan muamalah di pembahasan kita hari ini. Yang tahu kata jujur tadi seperti yang disampaikan teman kalian, jujur adalah berkata mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta atau artinya jujur itu lawan kata atau antonim dari kata dusta, bohong itu antonimnya atau lawan katanya. Kemudian ada di situ kata muamalah. Kalau jujur itu kata yang berasal dari bahasa Indonesia, itu bahasa kita itu jujur. Tapi kalau muamalah itu diambil dari kata amala muamilu. Jadi muamalah. Jika diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, amala yu'amil itu artinya melakukan atau mengerjakan. Dan itu terjadi antara dua pihak, antara si A atau si B dan si B. Artinya ada interaksi. Maka kata muamalah berarti interaksi sosial. Artinya secara garis besar materi kita hari ini membahas tentang bagaimana kita bersikap jujur dalam kehidupan sosial. Meski konten dari materi yang kita bahas adalah jujur dalam berdagang. Kalau yang digambarkan dalam buku kalian itu jujur dalam berdagang atau berniaga. Maka apa pokok pembahasan kita? Yaitu yang terdapat pada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Dalam hal ini kita membahas tentang kandungan isi Al-Quran pada surah Al-Mutaffifin, yaitu ayat 1 hingga 7. Apa isi surah Al-Mutaffifin itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Mari kita baca sama-sama ya. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'adzim. Liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Dalam hal ini kejujuran itu dituntut dalam interaksi sosial. Meski di topik pembahasan pada buku paket atau buku kita yang kita miliki itu tentang jual beli. Allah berfirman di ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Wail itu kalau dalam bahasa Arab merupakan kata umpatan. Apa itu umpatan? Kata umpatan berarti kata ancaman. Wail itu artinya umpatan. Umpatan Allah terhadap makhluknya. Artinya ada jaminan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Siapa yang mendapat ancaman itu? Itulah mereka yang mutaffifin. Al-mutaffifin itu siapa yang tahu al-mutaffifin? Apa arti al-mutaffifin?
curang. Al-mutaffifin curang. Tapi secara bahasa mutaffifin itu bukan curangnya yang dinilai, tapi sikapnya. Kembali, seseorang yang curang itu pasti tidak jujur. Seseorang yang curang itu pasti tidak amanah. Seseorang yang curang itu pasti tidak adil. Jadi kata curang itu adalah hasil dari ketidakjujuran. Lantas siapa yang tidak jujur di situ? Allah menegaskan pada ayat kedua, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Di situ artinya orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Artinya ada kebohongan di dalam takaran. Bisa membedakan takaran dengan timbangan? Ada kata takaran, ada kata timbangan. Takaran ini dia konteksnya terhadap isi. Jika timbangan dia konteksnya kepada berat. Ya. Maka tidak sama 1 kilo dengan 1 liter. Cuma 1 liter isinya yang ditakar. Kalau 1 kilo beratnya yang ditimbang. Ada perbedaan di situ. Tapi yang kedua-dua ini kita dilarang untuk curang atau mengeluarkan unsur dusta. Ini yang tidak diperbolehkan. Jika pada ayat kedua Allah mengatakan alladzina yaqtalu 'alan nasi yastawfun, dan ayat ketiga Allah mengatakan wa idzal qalu wa wazalu yaksirun, ini konteksnya Allah mengancam mereka yang berbuat curang atau melakukan interaksi sosial atau perdagangan dengan dusta dalam hal timbangan, takaran, dan timbangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau takaran dia konteksnya kepada isi. Jika timbangan dia konteksnya kepada berat. Makanya ada istilah 1 liter, 1 kilo. Kalau 1 liter itu artinya 1 liter itu konteksnya isi 1 liter tidak sama dengan isi 1 kilo. Karena kilo itu tergantung berat, bukan isi. Lantas kenapa terjadi perbuatan curang dalam timbangan dan takaran? Apa yang membuat manusia berlaku curang atau melakukan dusta dalam timbangan dan takaran?
Kami dari kelompok 1 akan menjawab kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan dari Google Form. Kesimpulan kami, kejujuran dalam muamalah membawa keberkahan, menumbuhkan kepercayaan, mempererat hubungan sosial serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sekian kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari yang Anda yang akan menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Dari kelompok 3. Mari kita simak pemaparan kesimpulan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah, jika kita berbuat jujur, orang akan mempercayai kita, mendapatkan keberkahan dari Allah dan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat jujur. Sekian yang kami dapat simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi sepertinya yang memberi kesimpulan hanya dari pihak siswi atau dari pihak perempuan. Sekarang kita persilakan kepada kelompok yang mewakili siswa laki-laki. Silakan. Saya, Pak. Silakan dipaparkan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok 2, yaitu bahwa keuntungan utama dari sikap jujur dalam bermuamalah adalah mendapatkan keberkahan hidup dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa nilai spiritual dan akhirat lebih penting dari keuntungan materi seperti keuntungan besar dalam berdagang. Sekian dari kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan semua kesimpulan yang dipaparkan oleh teman-teman di depan kelas tadi, kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya perbuatan jujur itu akan mendapatkan pahala, keuntungan, dan ketenangan jiwa. Yang kedua mengatakan bahwasanya kejujuran akan mendapat keringanan atas apa yang telah mereka lakukan. Sementara kelompok yang terakhir tadi saya lebih menarik, yang laki-laki. Dia mengatakan apa? Bahwa kejujuran itu akan akan berimbas baik kepada jiwa atau manusia yang melakukannya, begitu juga dengan terhadap orang lain. Artinya kebaikan dari kejujuran itu akan menghasilkan ketenangan antara si pelaku dan si penerima, atau si penerima ke si pelaku. Artinya sifat jujur, sikap jujur itu akan memberi imbas yang baik terhadap masyarakat sebagai makhluk sosial. Dan sebaliknya, sifat curang yang penuh dengan ketidakjujuran maupun dusta itu akan mengakibatkan kekisruhan atau ketidakharmonisan antar golongan masyarakat. Jadi mungkin itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan di hari ini pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian
pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.